Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi yang cerah ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husain Alatas, Ustadz Hamzah Alatas, dan Ustadz Isa Al-Kaf. Alhamdulillah sudah berada di sini di studio 2 di Gedung Rasil, Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Di sini juga alhamdulillah ada Ustadz Alvan Sunardi, ada Mas Adit yang sedang PLKL, juga Mas Atep Setiabudi pada switcher dan kamera. Kita akan mengambil tema kenapa Allah memilih utusannya dari kalangan manusia. Ini juga karena urgensi kenabian dan misi apa yang dibawakannya. Nanti akan dijelaskan diriwayatkan oleh Ustadz Husain dan Ustadz Hamzah. Salam Ustadz Husain, Ustadz Hamzah, Ustadz Isa. Baik, kita mulai acara ini kan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diuraikan oleh guru-guru kita. Kali ini adalah kenapa Allah memilih utusannya dari kalangan manusia dan apa urgensi dari kenabian. Makasih banyak Om Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husain, Ustadz Hamzah, juga ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada Ustadz Alvan dan kameramen Kang Atep. Setelah ikhwan akhwat kita membahas mengenal Allah Subhanahu wa taala yang merupakan asas awal dari kita mempelajari agama kita. Kemudian kita mengenal tentang malaikat pada pertemuan lalu. Hari ini kita mengenal bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya untuk melakukan dalam misi membawa petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas beberapa ayat yang menjelaskan tentang urgensi pentingnya para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa hidayah, sebagai pengajar, pemberi petunjuk bagi manusia yang datang langsung, diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kerap kali timbul pertanyaan dari umat-umat, kaum-kaum yang diajarkan oleh para nabi yang memiliki kesombongan. Mereka bertanya, kenapa para nabi ini diutus dari kalangan manusia? Kenapa tidak diutus saja dari kalangan malaikat? Kan kalau nabinya punya kebiasaan yang luar biasa, bisa terbang, bisa apa. Dari sesuatu yang luar biasa lah, sesuatu yang di luar dari mengagetkan manusia, itu kan orang bisa gampang mempercayainya. Kenapa diutus dari kalangan manusia? Di beberapa ayat disebutkan, dikutip kalimat-kalimat mereka ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnin lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasula. Disebutkan di ayat Al-Isra ayat 95. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, sekiranya di bumi ada para malaikat yamshun mutmainnin, yang berjalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Tapi ternyata yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia seperti kita.
Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian rasul, seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala, min anfusikum, dari entitas yang sama dengan kita, dari kalangan kita sendiri. Beliau adalah manusia seperti kita juga manusia. Beliau memiliki istri sebagaimana kita juga memiliki pasangan di dalam hidup. Beliau makan seperti kita makan. Tingkah laku atau perbuatan beliau bisa kita ikuti, bisa kita jadikan qudwah, sesuatu yang bisa kita teladani, bukan sesuatu yang mengawang ataupun tidak bisa kita tiru. Sengaja Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dari kalangan manusia supaya kita bisa dengan mudah mengikuti jalan beliau-beliau agar kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti juga ikhwan akhwat akan dijelaskan mengenai tujuan daripada diutusnya para nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para rasul utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berpanjang kata, mari ikhwan akhwat sama-sama kita dengarkan penjabaran dari Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas. Berikutnya nanti kita juga akan mendengarkan penjabaran dari Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas. Silakan Ustadz Husain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin alladhi ibta'athtahu rahmatan lil alamin bashiran wa nadhira faballagha risalatak wa adda amanatak wa nassaha ibadak wa tarakana jami'an ya rabbana al mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim, Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, begitu pula Ustadz Muhammad Krishna bin Muhammad Ishaq, ada Atep, seluruh kerabat kerja di studio, Ustadz Alfan yang menemani kita di studio, begitu pula Anda kita Adib yang sedang magang, kepada seluruh keluarga besar radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini bersama-sama insya Allah kita akan mengkaji satu tema ya, yang merupakan bahagian dari rukun iman kita yang amat penting, yaitu an-nubuwah, kenabian. Kita tahu dalam bahasa Arab kata naba itu artinya berita. An-Nabi yang asalnya An-Nabi menggunakan Hamzah, kemudian untuk memudahkan sebutan dirubah menjadi ya, karena kasrah sebelumnya adalah pembawa berita. Pembawa berita yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha tahu, yang maha bijaksana, yang ilmunya meliputi baik yang lahir maupun yang batin, yang lalu, yang kini, maupun yang akan datang, semua diketahui oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya turun tangan menunjuk Rasul, Nabi sebagai pembawa berita yang diutus oleh Allah untuk umat manusia. Kalau Nabi dan Rasul dikembalikan kepada kita pemilihannya, niscaya akan mungkin ya,
sebahagian dari mereka yang kita pilih ya, untuk berkhianat ya, atau berdusta dalam menyampaikan berita. Oleh karena itu Allah turun tangan dan Allah lebih tahu siapa yang paling tepat, yang paling layak ya, untuk menerima amanat tersebut. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu ya, kepada siapa, di mana Allah memberikan risalahnya. Agar tidak terjadi seperti yang kita alami saat ini. Rakyat ya, digiring untuk memilih seseorang, ternyata begitu terpilih, dia tidak menjalankan amanat Allah. Dia melupakan janji-janji yang pernah diucapkan di hadapan para jamaah yang hadir untuk mendengarkan kampanye dan propagandanya. Nah, untuk menghindari semua ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuk seorang Rasul yang membawa berita kepada umat manusia. Dan Allah pilih orang yang terbaik di tengah-tengah mereka. Allah pilih Nabi kita sebagai orang yang terbaik di tengah-tengah umat manusia. Allah pilih juga Nabi Allah Isa dari orang yang terbaik. Begitu pula ketika Allah memilih Yahya, para nabi sebelumnya, semua merupakan orang-orang yang terbaik di tengah-tengah kaumnya. Lalu pertanyaannya, apa urgensi kenabian? Apa perlunya kenabian? Apakah tidak bisa Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengirimkan wahyunya kepada manusia tanpa perantara? Tanpa perantara. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengutus Rasulnya, di samping ya, membawa pesan dan risalah dari Allah, juga sang Rasul bukan hanya sekedar menyampaikan berita, tapi beliau juga terdepan dalam mengamalkan dan mengikuti pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga merupakan jawaban mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengutus Rasul dari kalangan malaikat, tapi dari kalangan manusia. Kalau Allah memilih malaikat sebagai Rasulnya yang membawa pesan dari sisi Allah, dan malaikat yang menjadi contoh dan tauladan di tengah-tengah mereka, manusia akan beralasan, kita nggak sama dengan malaikat. Betul nggak? Malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat betul-betul hamba yang berbeda dengan kita dalam karakteristiknya. Dia taat kepada Allah, tidak pernah sedikit pun terlintas dalam benak mereka untuk menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin malaikat dijadikan ukuran buat kita? Oleh karena itu, Rasul yang paling tepat, yang paling sesuai untuk menjadi tauladan bagi manusia, yang membuktikan bahwa hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan aturannya memang bisa untuk diterapkan di tengah-tengah umat manusia, maka Allah pilih seorang Rasul dari kalangan mereka. Oleh karena itu ketika kaum musyrikin bertanya, mengapa Allah tidak mengirim malaikat sebagai seorang Rasul? Wa qalu laula unzila alaihi malak. Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat? Kata seorang juga merupakan kata majas, karena malaikat bukan orang. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengirim malaikat? Allah jawab, walau anzalna malakan laqudiya al-amru bainahum tsumma la yunzarun. Kalau Allah kirim malaikat, kemudian ternyata mereka menentang, menolak untuk beriman, maka akan diputuskan langsung di antara mereka. Dengan kekuatan yang Allah berikan kepada malaikat, Allah kuasa untuk melenyapkan, membinasakan orang-orang yang ingkar. Betul nggak? Nah, kalau seandainya hal ini terjadi, kira-kira membawa kebaikan bagi manusia apa tidak? Begitu mereka menolak, malaikat langsung jatuhkan hukuman atas mereka. Tapi Allah kirim manusia yang bersabar, yang bijak, ya, yang betul-betul apa? Yang berasal dari kalangan yang sama dengan mereka untuk memberikan contoh tentang kehidupan yang ideal dan mulia. Mereka punya kesempatan untuk berpikir. Bahkan mereka yang tadinya menentang sekian lama atau berbalik menjadi orang-orang yang beriman dan membela Rasulnya. Jadi Allah tidak mengirim malaikat sebetulnya rahmat. Kalau Allah kirim malaikat, niscaya telah dituntaskan, diputuskan di antara mereka tanpa ditangguhkan sedikit pun.
Lalu Allah menjawab, walau ja'alnahu malakan, la ja'alnahu rajulan, wala labasna alaihi ma yalbisun. Kalau kami turunkan malaikat, kami juga akan serupakan dirinya dengan manusia, dengan seorang pria. Kami akan samarkan dirinya, tidak tampakkan dia sebagai malaikat. Wala labasna alaihim ma yalbisun, kami akan samarkan ya di tengah-tengah mereka hingga mereka beranggapan bahwa ini juga manusia yang sama dengan mereka. Paham enggak? Jadi kalau kami jadikan ya putusan kami dari kalangan manusia, kami akan buat dia menyamar menyerupai manusia hingga mereka tidak menganggapnya dari kalangan malaikat. Karena kalau ini tahu malaikat dari Allah SWT, niscaya apa? Kalau mereka beriman juga karena takut. Betul? Beriman karena takut menghadapi apa? Coba kalau seandainya katakan Kaisar Romawi dengan kekuatannya mengajak satu kaum untuk beriman, kalau tidak hukumannya mati. Ayo orang berbondong-bondong masuk ke dalam iman dengan terpaksa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala justru ingin seorang yang beriman pada Allah atas dasar kesadaran dan tulusan, atas dasar kebenaran-kebenaran yang mereka resapi dan mereka fahami. Begitu juga pada suratul Isra, wa ma mana'an nas an yu'minu ija'ahumul huda illa an qalu aba'athallahu basyarar rasula. Allah bilang hal atau alasan yang menghalangi manusia untuk beriman setelah datangnya petunjuk kepada mereka, alasan yang selalu mereka ulang-ulang, kenapa Allah tidak kirim malaikat sebagai seorang rasul? Kenapa harus manusia biasa seperti kami? Dijawab oleh Al-Qul, "Law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainin la nazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula." Katakan wahai Rasulullah, kalau di muka bumi terdapat malaikat-malaikat yang hidup ya dengan tentram ayem di atas muka bumi, bukan sebagai utusan yang menjalankan perintah Allah, mereka berdiam secara ayem ya di muka bumi, kami akan kirim juga di tengah-tengah mereka seorang malaikat sebagai rasul. Paham nggak? Jadi kalau yang berdiam di bumi ini malaikat, kami akan utus juga malaikat di tengah-tengah mereka. Kalau tidak, mereka akan mengajukan alasan yang bermacam-macam bahwa ajaran para nabi tidak mungkin dapat kita terapkan, kita amalkan, karena kan beda statusnya dengan kita. Jadi, kenabian amat dibutuhkan. Karena kenabian ini mata rantai yang menghubungkan antara Allah dengan kita, ya, dan juga nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya untuk menyampaikan berita, tapi juga untuk memberikan contoh di tengah-tengah umat manusia. Untuk membuktikan bahwasannya apa-apa yang disampaikan oleh para nabi ini merupakan jalan hidup yang paling ideal, yang akan menyelamatkan dan memuliakan mereka. Nah, kita kembali kepada urgensi kenabian. Mengapa? Harus apa? Harus ada pembawa berita yang membawa berita dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Allah terangkan pada suratul Baqarah, begitu juga pada surat Thaha. Ketika Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam yang berdiam di surga mendengarkan peringatan Allah untuk tidak menyentuh buah yang terlarang, Allah berikan kebebasan bagi mereka untuk menikmati berbagai macam kenikmatan. Ternyata kakek dan nenek kita terpedaya, tertipu oleh tipu daya iblis. Akhirnya Allah turunkan ke bumi. Harus menjalani kehidupan yang berbeda dengan kehidupannya sewaktu di surga. Waktu di surga dia tidak akan mencari makan, tidak hanya bekerja, tidak akan bersusah payah. Dia akan menikmati semua berbagai macam kenikmatan. Wa annaka la tazma'u fiha wa la ta'ra. Kamu gak bakal merasa harus, gak bakal telanjang. Tapi karena melanggar, berpindah dari apa? Surga yang disaksikan dan dilihat menuju ke bumi. Waktu turun ke bumi, dia turun dengan penuh kesedihan, penyesalan. Bumi yang jadi rebutan di antara para oligarki, di antara manusia yang membuat mereka saling bunuh-membunuh, justru ketika kakek nenek kita ditempatkan di bumi, mereka menangis, menyesal dan meratap. Ingin kembali apa? Ke tempat di mana mereka ditempatkan di surga. Karena mereka pernah melihat surga, mereka melihat bumi apa? Betul-betul merupakan apa?
merupakan kehidupan yang rendah di mata mereka. Oleh karena itu dinamakan oleh Allah al-hayatad dunia, kehidupan yang rendah. Dunia diambil dari kata adna, dana yadnu kan dekat. Dani juga rendah. Jadi dunia itu merupakan kehidupan yang rendah. Wal akhiratu khairun lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Ketika mereka turun di bumi untuk menjalani kehidupan sebagai khalifah yang menjalankan amanat Allah, dengan sendirinya mereka membutuhkan informasi dari Allah, apa yang Allah inginkan dari mereka, apa yang harus mereka lakukan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya. Sewaktu kehidupan masih dihuni oleh kakek kita dan nenek-nenek, ya, dan anak-anaknya, cukup Allah berhubungan pada Adam, ya, melalui Jibril membawa pesan dari Allah. Tapi begitu anak manusia berkembang biak dengan pesat, maka dengan sendirinya membutuhkan ada seorang yang membawa berita dari Allah dan memberikan contoh ketauladan bagi mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Ini merupakan hujjah Allah, alasan Allah. Kalau alasan ini hilang, manusia bisa beralasan di hari kemudian nanti, ya Allah, bagaimana kamu menghukum kami? Ya. Padahal kami tidak tahu apa yang kamu inginkan dari kami, ya Allah. Kamu tidak pernah sama sekali mengutus seorang Rasul di tengah mereka. Maka Allah berfirman, Qulnah bitu minha jami'an. Kami katakan pada Adam dan Hawa, kakek dan nenek kita, turunlah kalian, ya, dari tempat yang mulia ini, syurga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka apabila petunjukku sampai pada kalian, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang menjalani kehidupan dengan mengikuti petunjukku dalam kehidupan dunia, maka mereka tidak akan mengalami ketakutan, kesedihan. Rahmat Allah akan tercurah pada mereka, lindungannya, bimbingan petunjuknya. Allah akan berikan rasa aman. Ya. Begitu mereka meninggalkan dunia juga Allah akan sambut mereka, karena mereka mengikuti bimbingan petunjuk Allah. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, siapa yang ingkar kepadaku, padahal seluruh kehidupannya berasal dari Allah, nikmat-nikmat yang dinikmati juga dari Allah. Siapa yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, maka mereka adalah penghuni api neraka yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalam surah Thaha, fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila petunjukku sampai pada kalian, famanittaba'a hudaya, maka siapa yang ikut petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan tersesat jalan dan tidak akan merana. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling, menolak untuk mengikuti petunjukku, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang sempit, pengap dan gelap, mencekik dan mencekam. Itu kata dhanka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada saat dihimpun di hari kemudian nanti dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan amal mereka, kami himpun mereka dalam keadaan buta. Lalu mereka bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa ya Allah? Dulu aku dalam keadaan melek, sekarang kamu himpun aku dalam keadaan buta. Dijawab oleh Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ya, begitulah hukuman yang layak bagi kamu. Ayat-ayat kami sampai padamu, ternyata kamu lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian pula hari ini kamu dilupakan oleh Allah. Dilupakan bukan apa? Bukan berarti Allah tidak mengurus dirinya. Maksudnya apa? Dilupakan, dijauhkan dari rahmat Allah dan diabaikan. Kalau kita membaca akhir surat Thaha, kita membaca akhir surat Thaha, kita perhatikan coba bagaimana Allah berfirman. Pada ayat 134. Walau ahlaknahum bi'adzabim min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza. Kalau seandainya kami binasakan mereka dengan adab kami min qablihi, sebelum apa? Sebelum ya, kedatangan Rasul ya, yang datang membawa berita dari Allah,
niscaya mereka akan berkata, wahai Tuhan kami, mengapa engkau sebelumnya tidak mengutus seorang rasul di tengah-tengah kami? Fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza, maka kami akan mengikuti ayat-ayat kamu sebelum kami hina, ya, maupun apa? Sebelum kami terhina maupun kami dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Kata-kata sebelum kami dalam keadaan terhina dan apa? Kita gabungkanlah hina dan rendah. Karena al-khizyu itu kehinaan kan juga sama. Ad-dhullu juga sama kehinaan. Cuma bedanya seorang seperti apa? Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Orang punya kesempatan untuk maju ke depan mulia, ternyata disia-siakan. Orang ini betul-betul orang apa? Seorang orang yang betul-betul terhina. Tapi terhina bukan karena apa? Bukan tanpa kesalahan, terhina karena dia mengabaikan kesempatan yang diberikan padanya. Jadi kita lihat bagaimana kalau seandainya apa? Seandainya mereka tidak didatangi oleh Rasul sebelumnya, niscaya mereka akan mengatakan apa? Ya Allah, apa dosa kami, apa kesalahan kami? Mengapa engkau tidak mengutus Rasul di tengah-tengah kami sebelumnya, sebelum kami dalam keadaan apa? Dalam keadaan terhina, dalam keadaan rendah maupun terhina. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul dan menurunkan kitabnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ayat 156 suratul A'raf Allah berfirman, "Antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin." Jadi Allah turunkan kitab yang penuh keberkahan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini sebuah kitab yang kami turunkan penuh keberkahan, ikutilah dan bertakwalah agar kalian dirahmati oleh Allah. Kenapa? Agar kalian tidak beralasan di hari kemudian nanti. Bahwa Alkitab diturunkan Allah pada dua golongan sebelum kami, Yahudi maupun Nasrani. Sedangkan kami tidak pernah tahu menahu tentang apa? Kitab maupun Rasul. Au taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum. Atau kalian beralasan di hari kemudian nanti, kalau seandainya Alkitab diturunkan di tengah-tengah kami, berarti kan diutus Rasul kan? Pasti kami akan lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan Yahudi maupun Nasrani. Nah, faqad ja'akum bayyinatum mir rabbikum wa hudan wa rahmah. Sekarang telah datang pada kalian bukti yang terang benderang dari Tuhan kalian dan rahmat. Bagaimana sikap kalian? Jadi sebetulnya Nabi dan Rasul merupakan hujjah Allah, argumentasi Allah bagi umat manusia bahwa Allah telah memberikan peringatan kepada mereka. Telah memberikan peringatan kepada mereka. Dan Allah menetapkan tidak akan membinasakan satu kaum tanpa dasar kebenaran sebelum mengutus Rasul di tengah mereka. Dzalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Allah tidak akan membinasakan penduduk kampung secara aniaya, sedangkan penduduknya dalam keadaan lalai, belum pernah didatangi oleh para nabi maupun Rasul. Nah, kalau kita bertanya, ayah ibu Rasul pernah nggak mendapatkan peringatan? Pernah nggak datangi oleh seorang Rasul dengan kitab? Tidak pernah sama sekali kan? Mereka dikenal dengan nama Ahlul Fatrah, orang-orang yang berada pada masa kekosongan. Dan ayah ibu Rasul orang-orang yang dikenal kebersihan hidup mereka, dan mereka mengikuti sisa-sisa ajaran Ibrahim. Sisa-sisa, dan Rasul diutus jauh setelah wafatnya mereka. Rasulullah lahir, Rasulullah dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. Rasulullah berusia beberapa tahun, sang ibu meninggal dunia. Betul tidak? Tapi kalau kita lihat gerak-gerik ayah ibunya, demikian pula sang kakek Abdul Muttalib, bagaimana betul-betul keyakinannya pada Allah. Sampai ketika Abraha didatangi oleh Abdul Muttalib, Abdul Muttalib meminta onta-ontanya yang dirampas. Abraha bertanya, saya heran, rumah Tuhanmu akan dihancurkan, ya? Tapi kamu justru datang meminta onta kamu. Dia mengatakan, ana rabbul ibil, saya pemilik onta. Sedangkan rumah itu ada Tuhan yang menjaganya, pemiliknya. Kamu akan berhadapan dengan dia. Dia perintahkan orang-orang untuk meninggalkan kota Mekah, lari ke atas bukit-bukit. Tahu-tahu yang terjadi justru kehancuran, kebinasaan bagi Abraha dan pasukan. Nah, mereka Ahlul Fatrah ini dengan sendirinya, Allah yang lebih tahu tentang mereka.
Adapun riwayat hadis yang mengatakan ayah ibu Rasulullah dalam api neraka, ini unik yang meriwayatkan orang yang tidak pernah sama sekali ketemu mereka. Ya, tahu-tahu melalui lisan mereka bicara seolah-olah mereka menyaksikan, mengetahui keadaannya secara langsung. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sampai orang mau masuk ke neraka masih ditanya, ada SOP-nya. Alam ya'tikum nadhir. Memangnya belum pernah ada pembawa peringatan buat kalian? Kalau belum pernah ada pembawa peringatan, berarti mereka orang yang bodoh dimaklumi. Betul tak? Sampai ketika dalam neraka memohon kepada Allah untuk apa? Meringankan azab mereka atau memberikan cuti buat mereka di neraka, dijawabnya, memangnya belum pernah datang nabi-nabi yang membawakan peringatan kepada kalian. Dijawab oleh mereka, telah datang pada kami. Bahkan dalam surat Al-Mulk, fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalim mubin. Dan mereka nyesal, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis. Coba dulu kami mau dengar aja atau berakal berpikir, nggak mungkin jadi penghuni api neraka sa'ir. Jadi penghuni neraka ini bagi orang-orang yang tidak berakal, yang tidak mau mendengarkan petunjuk. Nah, kalau tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada kitab, kira-kira manusia di hari akhir akan bertanya, membantah nggak? Ya Allah, bagaimana kamu hukum kami? Kami sebelumnya tidak pernah mendapatkan peringatan dari kamu. Lalu kenapa Allah pilih rasulnya dari kalangan manusia? Agar bisa menjadi apa? Bukti kebenaran dari petunjuk Allah yang memang bisa dilaksanakan. Dan Nabi telah membuktikan bersama para sahabatnya. Oleh karena itu pada masa kanak-kanak, kita di pesantren, ya, kalau orang untuk diajak kembali kepada Allah, mengikuti petunjuknya, mereka-mereka yang terbiasa berbuat maksiat menjawab apa? Mana bisa kita disamain dengan Rasul? Nanti bisa disamain Rasul, manusia yang begitu agung, mulia, bahkan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita disuruh mencontoh beliau, mustahil. Sampai mereka mengatakan, kamu ini sombong, menganggap kamu bisa mencontoh Rasulullah. Betul tidak? Jadi dengan alasan seperti ini, mereka berusaha untuk menghindar apa? Menghindar dari kewajiban mereka untuk meneladani Rasul. Nah, bagaimana kalau yang diutus malaikat? Bagaimana kalau yang diutus malaikat? Jadi kita lihat bahwasannya banyak orang-orang, ya, yang terbiasa hidup jauh dari kebenaran. Mereka mencari alasan untuk mengatakan bahwa Nabi itu mustahil untuk dapat diikuti. Oleh karena itu, kalau beragama sudah ala kadarnya aja. Ala kadarnya. Semampu-mampunya kita. Allah Ghafurur Rahim. Akhirnya ajaran Allah, hukum Allah, semua diabaikan dengan alasan semacam ini. Jadi sederhananya, sahabat Insya Allah akan menambahkan bahwa urgensi kenabian ini berhubungan dengan apa? Dengan hujjah Allah Subhanahu wa taala. Juga apa? Dengan kebutuhan kita akan petunjuk. Karena kita akan berhadapan dengan sidang di hari kemudian nanti. Kalau tidak ada buku petunjuk, tidak ada juga tauladan dan contoh bagi kita semuanya, bagaimana kita mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Betul tidak? Nah, selanjutnya insya Allah Ustaz Hamzah akan menambahkan dan menyempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah mendengarkan dari guru kita bagaimana penjelasan tentang urgensinya diutus para nabi dan rasul untuk umat manusia ini. Sebenarnya seperti yang sudah diuraikan tadi, ini menunjukkan tiada lain betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan anak cucu Nabi Adam ini, ketika Allah tempatkan mereka di bumi ini, mereka dalam keadaan sesat. Seperti tadi yang sudah dibacakan surahnya dalam surah Al-Baqarah maupun surah Taha. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka petunjuk. Ya. Ini adalah bagian dari rahmat Allah agar supaya manusia
tidak hidup di dalam kesesatan. Allah bimbing mereka, Allah berikan petunjuk kepada mereka. Bahkan tadi bagaimana orang yang mereka masa hidupnya belum kedatangan para rasul, itu juga orang-orang yang mendapatkan dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu bagian Allah. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang tadi sudah dibacakan, bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas masukkan mereka ke dalam neraka adalah mereka-mereka yang sudah didatangi oleh para rasul. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bukan saja kepada bangsa manusia, sampai kepada bangsa jin juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Allah utus kepada mereka seorang rasul atau pemberi peringatan lah. Dalam surah Al-An'am ayat 130, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ma'syaral jinni wal insi, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza." Wahai para bangsa jin dan manusia, ini ketika di akhirat mereka semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'tikum rusulun minkum?" Bukankah telah datang kepada kalian para utusan minkum dari bangsa kalian sendiri? Yaqussuna 'alaikum ayati, yang menerangkan kepada kalian ayat-ayatku, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberikan peringatan kepada kalian tentang hari pertemuan ini, tentang adanya hari akhirat, tentang adanya hari hisab, tentang adanya surga dan neraka. Apa jawab mereka? Qalu syahidna ala anfusina. Mereka mengatakan, kami menjadi saksi atas diri kami. Wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Ini adalah pengakuan mereka, dan ini adalah menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada bangsa manusia maupun bangsa jin. Nggak tahu bagaimana hakikatnya seperti kalau bangsa jin, wallahu alam. Tapi kalau pada masa Nabi, mereka pun mendengarkan apa yang diutus oleh para nabi dari bangsa manusia. Mereka bisa dengar. Kalau kita nggak bisa dengar apa yang dibicarakan oleh bangsa jin, kita nggak bisa melihat mereka, tapi bangsa jin bisa mendengarkan kita. Seperti ketika dalam surah Jin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala giring sekelompok jin untuk mendengarkan Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran. Ketika kami giring sekelompok jin mendengarkan Rasulullah SAW, lalu mereka mengatakan, kami mendengarkan Al-Quran dengan penuh ketakjuban. Bagaimana kemudian mereka itu, Allah sebutkan, mereka dari mendengarkan Al-Quran, mereka beriman, fa'aman nabi, kami beriman. Terus mereka kembali kepada kaumnya, mundzirin, memberikan peringatan. Kemungkinan juga kalau setelah Nabi diutus, bangsa jin juga ikut menjadi pengikut para umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah adalah Nabi terakhir, Rasul terakhir. Termasuk dari bangsa jin nggak ada lagi seperti itu. Artinya Rasulullah SAW rahmatan lil alamin, rahmat juga bukan saja bagi bangsa manusia, tapi juga bagi bangsa jin. Ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekaligus tadi diutusnya para rasul dan nabi ini sebagai rahmat dari Allah dan juga sebagai hujjah buat mereka, sebagai hujjah, argumen, kenapa kamu menentang Allah, kenapa tidak beriman kepada Allah, padahal sudah diutus para utusan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Seperti tadi juga sudah diterangkan oleh guru kita. Kemudian diutusnya juga dari bangsa manusia, yaitu bagaimana agar supaya kita ini bisa mengikuti para rasul tersebut. Karena
Rasulullah SAW itu sebagai uswah, sebagai qudwah bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi diri Rasulullah, pada diri Rasulullah bagi kalian sebagai uswah, suri toladan yang baik. Jadi Rasulullah SAW itu sebagai toladan bagi kita dalam segala halnya bisa kita contoh. Karena Rasulullah juga dari bangsa manusia. Ya, kalau Rasulullah dari bangsa malaikat, ya nggak bisa kita contoh. Paling kita akan mengatakan seperti Ustaz bilang, Rasulullah kan bukan lain dengan kita. Apalagi kalau bangsa malaikat, ya. Rasulullah kan malaikat, nggak jangan samain sama kita, nggak bisa seperti itu, ya. Ya, Allah utus Nabi kita dari bangsa manusia agar supaya kita bisa mengikuti. Ya. Ketika Rasulullah SAW merasa sakit, kita juga merasa sekarang sakit. Rasulullah merasa sedih juga, kita juga merasakan sedih seperti itu. Jadi hal-hal yang dialami oleh manusia sebagai bashar bisa, ya, itu juga dialami oleh Rasulullah SAW. Kemudian misi dan tugasnya para Rasul antara lain adalah bagaimana Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika wa balligh ma unzila ilaika, ya. Wa illam ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Nah, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhanmu. Jadi tugas Rasul yang pertama adalah menyampaikan apa yang diturunkan daripada Al-Quranul Karim kepada umatnya. Di samping itu juga bukan saja menyampaikan, tapi Rasulullah SAW adalah orang yang pertama mengamalkan Al-Quran tersebut. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wattabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Allah perintahkan untuk ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau dari Tuhanmu. Ya. Ini adalah tugas Rasul. Karena Rasulullah SAW yang mengamalkan yang pertama, yang memberikan contoh. Kemudian Rasulullah SAW juga bertugas menjelaskan kepada umat apa yang diturunkan ini. Apa dari Al-Quran ini, bagaimana penjelasannya. Ya, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun dalam surah An-Nahl 64, atau wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi bagaimana tugas Rasulullah SAW itu menyampaikan, menjelaskan. Di samping menyampaikan, Rasulullah mengamalkan. Di samping mengamalkan juga Rasulullah mengamalkan Al-Quran, juga Rasulullah menjelaskan, ya, apa yang ada di dalam Al-Quran, kandungan Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Langsung juga dipraktekkan bagaimana tentang wa aqimus shalah berkali-kali. Perintah sholat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Prakteknya gimana? Rasulullah jelaskan, Rasulullah praktekkan seperti itu dalam bentuk amaliyah, ya. Dan juga terkadang, ya, dengan bentuk qauliyah. Tapi banyak sekali dari sunnah-sunnah Rasul yang amaliyah ini merupakan sesuatu yang menjadi contoh langsung dilihat oleh para sahabatnya dan terus-menerus sampai kepada kita. Jadi walaupun pada sering juga orang suka mengatakan kita nggak bisa belajar sholat kalau tanpa adanya kitab fikih seperti itu. Lalu bagaimana para sahabat dulu, para tabi'in, ya, kan belum dikarang gitu kitab fikih pada waktu itu, ya. Nah ini mereka mengikuti bagaimana tata cara sholat, ya, dan juga amaliyah ibadah melalui ibadah praktek yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, kemudian dipraktikkan juga oleh para sahabat, kemudian para tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita sekalian. Nah inilah diantara misi Nabi kita Muhammad SAW, ya. Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah menyampaikan kepada kita
dan memberi teladan kepada kita, menjelaskan kepada kita, dan juga sebagai nanti menjadi syahidan, sebagai saksi nanti di yaumil qiyamah, wa mubasysyiran wa nadhira, dan juga sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan bagi kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam. Kita sudah ada pelajaran banyak ya. Alhamdulillah. Terima kasih Husin, Ustaz Hamzah. Demikian tadi Iwan dan Hawat uraian mengenai kenapa Allah memilih utusannya dari kalangan manusia dan apa urgensi kenabian. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Krisna, juga Atep Setiabudi, Yusuf Subangkit, dan Anis Mualim. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.